Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi adzabana wa adzaba nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibah wa zakka awsafahu wa akhlaqahu thumma takhadahu safiyyahu wa habibah wa waffaqa lil iktida'i bihi man arada tahdibah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sayyidi sadatil mu'jizah wa ala alihi dan nufusi tahirah wa sahabatihi wa ulamaihi dawil fadhili wal karomah. Amma ba'du, yang sangat kita muliakan Kepala Sekolah SMA N1 Grati Al-Waqor wal Muhtaram Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zainal Pribadi MPD yang sangat kita muliakan, juga kepada seluruh guru yang mengabdi dan berkhidmat di SMA N1 Grati, semuanya yang sangat kita muliakan, yang saya cukup kenal dan cukup senior, Bapak Haji Qadir, karena sering ke rumah. Mohon maaf boten mengirangi hormat pada guru yang lain. Alhamdulillah yang muda juga kenal Mas Muzammil yang kemarin nelpon saya. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua dalam rangka memperingati peristiwa bersejarah yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga staf pendidikan atau seluruh karyawan SMA N1 Grati, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi, perwakilan dari representasi dari siswa-siswi yang ada di SMA N1 Grati, tidak mengurangi nilai kesakralan kita dalam rangka memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita maksimalkan waktu yang ada untuk menyambungkan hati kita dengan Rasulullah. Secara fisik kita mungkin tidak pernah ketemu dengan Rasul. Barangkali dalam mimpi pun ada yang pernah mimpi ketemu Rasul. Gak ada. Mimpi apa sampai tidak dulu coba. Gak ada yang pernah ketemu Rasul dalam mimpi. Ada belum? Mudah-mudahan setelah peringatan Isra Mi'raj nanti kita bareng-bareng mimpi ketemu Rasulullah. Sebab Nabi menjamin, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqadzah. Siapapun yang pernah melihat aku waktu tidur, saya pastikan orang itu akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Jadi siapapun yang pernah melihat Nabi, ketemu Nabi dalam waktu tidur, dijamin oleh Nabi satu ketika nanti panjenengan sampeyan semua akan ketemu dengan Nabi langsung secara terjaga. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Kapan itu terjadi? Ketemu langsung kebanyakan kubaila wafat, menjelang kematian seseorang. Bila waktu hidupnya orang ini pernah mimpi ketemu Nabi, maka saat akan meninggal dirakui oleh Nabi secara langsung. Secara langsung jasadan, karena yang dahulu Nabi akan kutemui ya qadhatan dalam keadaan melek terjaga. Masya Allah.
indahnya mimpi ketemu Nabi. Apalagi kalau sampai bersalaman. Katanya konon ya, yang pernah mimpi ketemu Nabi dan bersalaman, bangun tidur bau harum masih tersisa di tangannya. Karena memang Nabi memiliki bau yang harumnya luar biasa, tidak pernah hilang sepanjang masa. Itulah Nabi kita, insya Allah. Nah, kita maksimalkan dari ini untuk menyambungkan hati kita dengan beliau, mengenang perjalanan hidup beliau yang paling bersejarah selama dalam masa hidup beliau itu ada 3 hal. Yang pertama tentu kelahiran beliau, sudah sering kita peringati lewat peringatan Maulid. Dilanjut dengan peristiwa pelantikan beliau sebagai sosok Nabi terakhir yang ada di muka bumi, dilantik pada usia 40 tahun. Dikemas, dilanjut dengan peristiwa Isra Mi'raj, karena ini sinergi bersinambung. Kemudian yang peristiwa ketiga yang tak kalah hebat adalah peristiwa Hijratun Nabi, pindahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Juga sudah kita peringati di setiap momen 1 Muharram. Jadi tidak ada lain tujuan kita peringatan itu untuk menyambungkan ruh kita, jiwa kita dengan jiwa suci Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin anak-anakku sekalian, tadi pembawa acara sudah menyebut peristiwa yang di luar nalar manusia. Karena itulah kemudian Allah tegaskan di awal surat yang menerangkan tentang Isra dikawiti dengan kata Subhana. Kalimat Subhana itu sering diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa. Ketika kita terkejut melihat hal yang luar biasa, spontan akan berkata Subhanallah. Karena memang begitu. Hal yang di luar kebiasaan, di luar ukuran umum, sering mengejutkan orang, spontan orang akan berkata Subhanallah. Artinya membersihkan Allah dari segala hal yang hina. Berarti apa yang dilakukan Allah selalu sempurna. Termasuk ketika Allah memperjalankan Nabi dari Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau kita nalar secara manusia, kalau mungkin Nabi itu berjalan sendiri, ya itu mungkin tidak masuk akal. Tetapi Nabi kan tidak pernah mengatakan aku berjalan sendiri dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Tetapi Allah yang berkata, aku yang menjalankan hamba-Ku. Kalau sudah hubungannya dengan Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil. Karena Allah yang menjalankan. Nabi tidak pernah berkata berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri, perjalanan Makkah ke Palestina itu kalau jalan kaki lebih dari 1 bulan. Kalau naik onta 30 hari. Kita bisa bayangkan Nabi waktu itu hanya tidak sampai 1 malam. Tetapi bukan hal yang mustahil karena ada kekuatan di atas kekuatan. Hal yang kuat ini akan bisa memangkas waktu dan memangkas jarak. Pesawat terbang karena kuat, mestinya perjalanan Indonesia Mekah itu memerlukan berhari-hari. Karena ada kekuatan mesin menjadi bisa memangkas waktu dan jarak. Seluruh kekuatan menjadi akan memangkas hal yang tadinya tidak seperti itu kalau tidak ada kekuatan. Karena ada pesawat Jakarta Surabaya hanya 1 jam. Ada kekuatan mesin, kekuatan jet. Nah, kalau kekuatan yang dibikin manusia saja bisa memangkas jarak dan waktu, sedangkan Allah al-quwwah fawqal quwwah, kekuatan di atas kekuatan.
Maka tidak terlalu aneh, bukan hal yang mustahil, karena ada kekuatan di atas kekuatan, sehingga waktu menjadi tidak diperlukan, jarak menjadi tidak penting, karena ada kekuatan. Seperti jet yang ke bulan, itu kalau perjalanan tidak ada kekuatan jet, ya tentu akan lama. Tapi karena ada kekuatan, menjadi memangkas jarak dan waktu. Berarti Isra Mi'raj bukan hal yang aneh, karena digerakkan oleh al-quwwah fauqal quwwah, kekuatan di atas kekuatan, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jawabannya. Ya, secara ilmiah bisa dikaji. Pesawat terbang aja, suatu ketika nanti mungkin ada pesawat yang lebih canggih lagi. Jakarta hanya butuh beberapa menit. Nah, bisa jadi. Berarti peristiwa Isra Mi'raj telah memberikan isyarat kepada manusia. Kaji secara ilmiah bahwa yang jauh bisa ditempuh dengan cepat, yang lama bisa ditempuh dengan cepat dengan kekuatan. Dari situlah dikembangkan oleh manusia secara ilmiah. Makanya pendidikan menjadi penting. Tidak akan bisa menciptakan kekuatan yang bisa memangkas segalanya kalau tidak diimbangi dengan kekuatan pendidikan atau kemampuan pendidikan yang setara. Karena itu seperti Bapak Kepala Sekolah pesankan tadi, pendidikan harus ditekankan, harus lebih maju lagi. Karena zaman akan berjalan dan pendidikan harus bisa merespon setiap perkembangan dunia, perkembangan zaman. Ini pesan pertama dari Isra Mi'raj. Yang kedua, kalau kalian sampai bertanya, kenapa sih Gusti Allah kok tidak langsung memi'rajkan Nabi dari Mekah langsung ke Sidratil Muntaha? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Dari Mekah berjalan malam, dijalankan oleh Allah, dikawal malaikat Jibril dan malaikat Mikail, kemudian sampai di Baitul Maqdis atau di Palestina. Orang sering bertanya, kenapa tidak dari Masjidil Haram saja naik ke atas? Toh secara hukum, menurut ahli alam, katanya Ka'bah ini langsung tembus lurus kepada Sidratil Muntaha. Lurus Ka'bah ini menjadi menjadi corok udelin dunia. Berarti lurus ke Sidratil Muntaha. Tapi kenapa Nabi digerakkan dulu, dijalankan dulu menuju Palestina, baik Masjidil Aqsa? Pertanyaan ini perlu dijawab secara ilmiah. Karena begini, anak-anakku sekalian, bagaimana mungkin orang bisa menerima cerita Nabi naik ke Sidratil Muntaha? Untuk pembuktian ilmiahnya bagaimana? Yang mendengarkan tidak pernah naik ke Sidratil Muntaha. Untuk mengukur kebenarannya bagaimana? Tidak bisa. Kalau misalkan Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha, paginya bercerita, tadi malam aku naik ke atas langit 7, ke atasnya lagi namanya Sidratil Muntaha. Sekarang sudah nyampe di bumi. Orang akan bertanya, orang akan susah membuktikan kebenarannya. Mereka tidak pernah datang ke Sidratil Muntaha, bagaimana bisa meng-cross check kebenarannya? Karena itulah sebelum Nabi menceritakan hal yang tidak pernah dilampaui oleh manusia sehingga tidak bisa diukur kebenarannya, maka Allah ajak dulu Nabi untuk berjalan-jalan menuju Palestina. Kebenarannya bisa diuji, bisa di cross check. Kenapa? Karena orang Mekah sudah banyak yang pernah datang ke Masjidil Aqsa. Pedagang-pedagang Mekah ini, eksportir Mekah, ekspor impor dari Mekah ini sudah biasa pergi ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Mereka banyak yang tahu Masjidil Aqsa. Justru Nabi yang tidak pernah datang ke Masjidil Aqsa. Karena itu Allah ajak dulu Nabi ke Masjidil Aqsa supaya nanti kalau bercerita kepada masyarakat Mekah bisa membuktikan kebenarannya. Kamu pernah datang ke Masjidil Aqsa, bagaimana masjidnya? Karena saya sudah terbiasa ke sana. Bisa begitu.
Nah, memang terbukti ketika Nabi diperjalankan Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratil Muntaha, paginya bercerita kepada seseorang pada masyarakat Mekah bahwa beliau tadi malam sudah datang ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, ketemu Allah untuk menerima kita sholat. Masyarakat Mekah bisa meng-cross check kebenarannya. Nah, kamu benar tadi malam datang ke Masjidil Aqsa. Benar, saya datang, bukan saya berjalan sendiri, saya nyampe ke sana. Berarti kamu tahu Masjidil Aqsa? Tahu. Berarti kamu lewat jalan satu-satunya dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang biasa dilewati oleh orang Mekah? Iya. Masyarakat bisa bertanya, coba kalau kamu memang benar-benar datang tadi malam ke Masjidil Aqsa, saya ingin buktikan kebenaranmu. Nah, bisa dibuktikan. Kata orang Abu Jahal bertanya, aku kris biasa ke Masjidil Aqsa, cuma gak koyo-koyo sewengi, tapi 30 hari. Apa sing kon ngomongno ini tidak masuk akal. Kalau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, ya monggo dibuktikan. Abu Jahal bertanya kepada Kanjeng Nabi, Muhammad, jika engkau benar-benar datang di Masjidil Aqsa, tolong tunjukkan dan sebutkan pada saya berapa cagarnya Masjidil Aqsa, berapa pintunya Masjidil Aqsa, berapa jendelanya Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi terkejut, lawang kesana tidak untuk menghitung jaga ya. Ke Masjidil Aqsa tidak untuk menghitung jagatnya Masjidil Aqsa, tidak untuk menghitung berapa pintu, berapa jendelanya. Ke sana untuk menjadi imam sholat bagi para nabi sedunia. Tidak sempat menghitung berapa jagatnya. Kaget kan? Tetapi karena ada kekuatan di atas kekuatan, Masjidil Aqsa diambil oleh Allah, ditempatkan di depan Rasulullah saat itu. Kemudian dihitung oleh Nabi berapa jagatnya, berapa pintunya, berapa jendelanya. Nabi bisa katakan kepada yang bertanya, jagatnya Masjidil Aqsa ada sekian, pintunya ada sekian, jendelanya ada sekian. Terkejut Abu Jahal, loh kok benar? Nah, sudah bisa diterima. Hal yang mustahil bisa diilmiahkan, bisa di cross check kebenarannya. Kok benar Muhammad? Tapi perjalanannya kok hanya semalam? Yang jadi pertanyaan semuanya itu tapi benar. Tidak terima, belum puas menerima kebenaran itu. Bertanya lagi sebagian yang lain, Muhammad, kalau kamu tadi malam benar-benar datang berjalan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa lewat jalan yang biasa ditempuh oleh bangsa Arab yang datang ke Masjidil Aqsa, karena memang itu salah satu-satunya akses yang menghubungkan Makkah Masjidil Aqsa. Tolong, nah kamu tadi malam memang lewat di jalan yang biasa ditempuh bangsa Arab, bangsa Mekah. Ini ada rombongan pedagang Mekah yang sedang pulang dari Masjidil Aqsa. Perjalanannya sudah beberapa hari pulangnya. Berarti di jalan kamu berpapasan dengan mereka. Masya Allah. Kata Nabi, iya, aku ketemu dengan rombongan pedagang dari Mekah yang sedang pulang dari Masjidil Aqsa. Saya ketemu. Kalau kamu ingin cerita sedang terjadi apa pada mereka, saya ceritakan. Kata Nabi, mereka di tengah jalan kehilangan kendaraan yang melesat dari pantauannya, dicari tidak ketemu. Seekor onta hilang dari mereka, lepas dari mereka. Mereka saat ini sedang mencari onta itu. Yang kedua, mereka kehilangan satu curigen air. Air itu kan penting di perjalanan darat yang gersang seperti di Madinah, seperti di kawasan Timur Tengah. Air menjadi sangat berharga. Mereka kehilangan air satu curigen. Memang airnya sengaja saya ambil untuk sebagai bukti bahwa aku pernah ketemu dengan mereka. Yang ketiga, mereka akan datang 3 hari dari sekarang persis saat matahari terbit. Masya Allah. Nah
Nanti kalau mereka datang, silahkan di cross check kebenarannya. Pulang, masyarakat menunggu 3 hari. Abu Jahal sebagai kepala desa bangsa Quraisy waktu itu mengedar pamflet pengumuman bangsa Mekah harus kumpul 3 hari ke depan untuk menyaksikan kebenaran Muhammad, bahwa mereka rombongan akan datang 3 hari dari sekarang persis saat matahari terbit. Pengumuman pas hari hanya datang semua orang Mekah untuk melihat kebenaran yang dikatakan oleh Rasulullah. Terbukti begitu matahari akan terbit, Abu Jahal mengutus 1 orang untuk melihat matahari terbit, mengutus 1 lagi untuk melihat rombongan datang. Kalau rombongan datang, suruh berkata yang keras, rombongan datang. Yang melihat matahari terbit suruh berkata matahari terbit, bareng nggak ucapan itu? Sampai segitu cara mengukurnya. Padahal mestinya bareng itu tidak harus begitu. Tapi karena ini untuk menjatuhkan Nabi Muhammad dan memberikan mencari peluang kesalahan beliau, maka kata bareng kudu persis. Ya Allah. Ketika hampir tiba, matahari mestinya wayai terbit, tapi rombongan tidak ada tanda-tanda akan datang. Nabi meminta, berkata, wahai surya, wahai matahari, engkau adalah makhluk Allah yang digerakkan oleh Allah. Seperti aku juga makhluk Allah digerakkan oleh Allah. Maka tolong berhentilah kamu sejenak. Kira-kira terbit kamu persis bersamaan dengan datangnya rombongan. Wayai terbit, gak terbit. Jadi Abu Jahal, wayai terbit, bukan terbit. Nunggu, karena rombongannya belum ada tanda-tanda datang. Begitu terbit, yang menyaksikan matahari terbit bersuara lantang, matahari terbit. Yang mengawasi kedatangan rombongan, kelihatan rombongan datang, berkata keras, rombongan datang bersamaan. Masya Allah, kata Abu Jahal, benar Muhammad. Datangnya rombongan persis saat matahari terbit. Oke, nanti dites yang berikutnya. Ketika rombongan sudah datang, ditanya, wahai teman-teman pedagang dari Palestina, dari Masjidil Aqsa, ada apa gerangan yang terjadi di jalan? Mereka berkata, kami kehilangan onta. Sama dengan yang diceritakan oleh Nabi. Kami juga kehilangan bekal air yang sangat berharga. Oleh Nabi ditunjukkan, inikah air kamu? Loh iya, ini air saya. Curiganya dibawa. Masya Allah, kata Abu Jahal, ternyata benar. Cuma kok hanya 1 malam? Itu tuh yang jadi pertanyaannya. Karena mereka tidak tahu, tidak punya nilai keimanan bahwa di atas kekuatan ada kekuatan. Dan kekuatan-kekuatan itu yang mampu memangkas waktu dan jarak. Nah, mohon maaf, akhirnya Nabi terbukti kebenarannya. Ayatin aradiyah, ya, tanda kebesaran Allah yang bisa dibuktikan kebenarannya sudah nyata-nyata benar dan masuk ke dalam hati mereka akan kebenaran itu. Ketika Nabi menceritakan hal yang tidak pernah dilalui oleh manusia, cerita tentang naik ke atas Sidratil Muntaha, maka mau tidak mau ia akan menerimanya. Karena tanda-tanda yang bisa dibuktikan kebenarannya sudah nyata-nyata benar. Sekarang mereka tidak pernah datang ke Sidratil Muntaha, tidak bisa meng-cross-check kebenarannya. Inilah alasan kenapa Nabi Muhammad tidak langsung berangkat dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha. Kalau itu yang terjadi, maka susah untuk membuktikan kebenarannya. Sehingga diperjalankan dulu ke Masjidil Aqsa supaya perjalanan yang mustahil terjadi bagi manusia secara umum bisa dibuktikan kebenarannya, dan cerita ke atas juga bisa diterima apa adanya. Itulah rahasianya kenapa Isra harus berjalan-jalan dulu ke Masjidil Aqsa baru naik kepada Sidratil Muntaha. Rahasianya di situ untuk meng-cross-check kebenarannya. Jadi Allah mempersilahkan hambanya untuk hal-hal yang di luar nalar, silahkan dicari kebenarannya secara ilmiah, pasti akan ketemu.
Astu. Dulu banyak orang berkata sumu tasiku, puasalah supaya sehat. Kalimatnya Nabi seperti itu. Yang poso kok tambah sehat, tambah luwih kabeh. Jadi memang ternyata setelah di cross check sebenarnya secara ilmiah, secara medis benar. Puasa membawa dampak positif untuk kesehatan. Sholat, shollukum fasolli fa inna sholat kasyifa. Berdiri, sholat, karena sholat adalah obat. Ketika Abi Hurairah sedang sakit lambung yang parah, berjalan bersama Nabi, tertinggal oleh langkahnya kanjeng Nabi karena Abi Hurairah menderita sakit lambung. Datang di masjid terlambat. Begitu sampai di masjid, Abi Hurairah dihampiri oleh Nabi. Abi Hurairah asyam tadarodan, kamu sakit lambung ya? Bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasul. Kum fasol, berdiri, sholat, fa inna sholat kasyifa, karena sholat adalah obat. Berdirilah Abu Hurairah, sholat 2 rakaat. Ternyata betul, rutin dilakukan sholat menjadi terapi bagi kesembuhan lambung. Hari ini orang-orang yang atau para dokter meneliti, ternyata betul sholat adalah terapi untuk kesehatan. Bisa dibuktikan kebenarannya. Maka Allah tidak memaksakan kita untuk percaya sebelum bisa dibuktikan secara ilmiah. Sehingga diajarkanlah Isra Mi'raj, diajak dulu ke Palestina, baru naik ke Sidratil Muntaha. Nah itu rahasianya terjawab kenapa harus ke Masjidil Aqsa. Para anak-anakku sekalian, yang kedua, yang ketiga, Nabi ini istimewa. Banyak Nabi Allah yang dimi'rajkan, tetapi tidak sefenomenal yang dialami oleh Rasulullah. Nabi Ibrahim pernah mi'raj, tetapi hanya dibukakan pintu langit. Nabi Ibrahim bisa melihat apa yang ada, peristiwa yang ada di langit. Al-Quran menyebut kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawat. Demikian pula kata Allah, aku telah memperlihatkan kepada Ibrahim peristiwa yang ada di malakutis samawat, keraton langit. Jadi tahu sedang ada apa di atas sana. Nabi Ibrahim menjadi tahu, tetapi beliau tidak secara fisik naik ke atas, hanya dibukakan satir tabir antara manusia, antara Nabi Ibrahim dengan langit, dibuka menjadi tahu apa yang terjadi di langit. Mi'rajnya Nabi Ibrahim hanya mi'raj pandangan, secara fisik beliau tetap di bawah. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam, untuk membandingkan betapa agung Nabi kita. Nabi Musa alaihissalam pernah memohon, mengajukan permohonan kepada Allah, bikin proposal dengan pangeran Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaihi. Ya Allah, tampakkanlah dirimu padaku supaya aku bisa menyaksikanmu. Ingin ketemu dengan Allah, memohon, mengajukan proposal agar diperlihatkan Allah kepada Nabi Musa. Apa jawab Allah? Qala lan tarani. Kamu tidak akan pernah bisa melihat aku Musa. Tapi lek kon meksa, walakin indur ilal jabal. Nek kon meksa kepingin ketemu aku, gini aja, kamu berangkat saja sendiri menuju naik ke atas gunung Tur Sina, atau yang biasa disebut gunung Tur Sina. Silakan kamu naik mendaki gunung Tur Sina atau Tur Sina. Kalau kamu ingin ketemu aku, silakan mi'raj, naik ke atas gunung. Tapi mi'rajnya cuma ke atas gunung, tidak sampai ke Sidratil Muntaha. Itu pun suruh berangkat sendiri. Ayo budalo dewi kon, undur ilal jabal. Budalo dewi kon nang gunung. Aku ndak kate apa. Ada pertanyaan besar. Nek ana kiai kongkon budal dewi, ambil diparani. Kira-kira mau liwat dulu. Kira-kira mohon maaf. Saya Pak Mas Muzamil tanya, berangkatnya pergi, oh siap. Jadi golongan Nabi Musa, jadi tidak dijemput, suruh berangkat sendiri. Berangkat dia harus kepeksa ya. Maaf. Ayo
Isra Mi'rajnya Nabi Musa itu bukan Kanjeng Nabi yang dijemput pakai buruk, ada pengawalnya. Saya bikin pengawal sendiri, bikin sopir sendiri, bikin mobil sendiri, berangkat sendiri. Alhamdulillah bisa nyampe ke sini ya. Nah, ini berarti Mi'rajnya Nabi Musa. Undur ilal jabal. Silahkan kamu naik mendaki gunung. Fa idza istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau nanti kamu sudah di atas gunung, kemudian aku turun, cahayaku turun ke atas gunung, dan gunungnya tidak bergejolak, tidak bergetar, kamu akan menyaksikan aku. Wes munggah nang gunung wes, kok aku mudhun. Syukur nek aku mudhun kok gunungnya mampu menahan kebesaranku, keagunganku, dan tidak bergejolak, tidak bergejolak, tidak bergetar, kamu pasti akan ketemu saya, melihat saya. Nabi Musa Buddha munggah gunung suci namanya Turo Saina. Ada di gunung berpuasa 40 hari. Puasa 30 hari kurang sempurnakan menjadi 40 hari. Baru hari-hanya falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika cahaya Allah turun di atas gunung Turo Saina, gunung tidak mampu menahan keagungan Allah, bergejolak, bergetar hebat. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa terjatuh tidak sadarkan diri. Dari bahasa Jawa kelenger Nabi Musa. Konek guncangane gunung. Lamun iso Isra Mi'raj kok kelenger. Ya akhirnya tok nang Allah kelenger. Masya Allah. Inilah Isra Mi'rajnya Nabi Musa. Jauh dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah dipanggil, mohon maaf, dijemput oleh Nabi Malaikat Jibril. Sebelum berangkat dikasih minum 2. Suruh milih antara susu dan khamr, minuman keras. Alhamdulillah Nabi memilih susu. Kata Malaikat Jibril, hudital fitrah. Kalau panjenengan telah memilih sesuatu yang membawa kesucian, fitrah. Karena susu lepas dari campur tangan manusia. Apa adanya susu yang keluar dari sapi ya begitu itu, tidak ada rekayasa manusia, berarti fitrah. Sedangkan khamr sudah direkayasa oleh manusia. Asalnya anggur diperes sampai muntuk, lepas muntuk memiliki daya muskir, daya memabukkan. Berarti ada campur tangan manusia, tidak fitrah. Kata Malaikat Jibril, andai kata menjenengan memilih khamr, lahalakat ummatu wasakar ummatu. Niscaya umat sampean akan teler semua kajian karena memilih yang tidak fitrah. Maka pesan ini sangat penting bagi para anak-anak sekalian untuk selalu mengambil hal yang fitrah, yang original, yang asli, yang fitri, jangan yang direkayasa. Karena yang direkayasa campur tangan manusia akan membawa hal negatif jauh dari hal yang positif. Wa ithmuhuma akbar, kesalahannya akan menjadi kehancurannya akan menjadi sangat dominan. Nek boten fitrah. Maka mari minum yang fitri, air, minum yang fitri, es. Jangan kemudian bensin dicampur spiritus. Ini jenenge tidak fitri. Maksud ono sing fitri, air yang asli dari sumber original minallah, fitrah, diminum segar. Nanti golek sing campur tangan manusia, Masya Allah. Nah, mohon maaf, ketika Nabi melampaui 3 fase kehidupan. Ketika Nabi di darat dijemput oleh Malaikat Jibril, Nabi masih basyariah, masih manusia. Masih manusia, karena memang manusia tempatnya di bumi. Ketika Malaikat Jibril mundur, Malaikat Jibril yang merubah dirinya menjadi basyariah untuk bisa turun di bumi. Nabi masih basyariah, masih manusia. Ketika Nabi kemudian setelah Isra masih basyariah, sehingga banyak bertanya Nabi kepada Malaikat Jibril waktu perjalanan malam, suruh berhenti, ini tempat apa malaikat? Ini adalah Thayyibah Rasul Madinah, nanti panjenengan hijrah ke sini. Turun lagi di Turo Saina untuk sholat. Ini apa ini Rasul Malaikat Jibril? Ini tempat Tur Sina,
gunung suci Al-Wadil Muqaddas itu tempat Nabi Musa pernah ingin ketemu dengan Allah. Ada di Baitul Laham atau Bethlehem, tempat kelahirannya Nabi Isa. Kanjeng Nabi turun sholat, tanya lagi kepada malaikat Jibril, ini tempat apa? Ini Baitul Laham, tempat kelahirannya Nabi Isa. Artinya selama Nabi masih basyariyah, ada hal yang banyak tidak tahu menjadi tahu karena dididik oleh guru. Berarti selama kita masih sebagai manusia, banyak hal yang kita tidak mengerti dan harus ngerti melalui bimbingan guru. Itulah pesan sebagai sosok basyariyah, banyak hal yang tidak tahu dijelaskan oleh malaikat Jibril karena ilmu dari atas. Malaikat Jibril yang membawa. Nabi basyariyah wataknya tidak mengerti. Setelah itu Nabi naik ke langit, mulai sudah basyariyatun Nabi mulai dihilangkan oleh Allah menjadi sifat malakiyah. Karena tempat langit bukan tempat yang ideal untuk manusia. Manusia hanya bisa hidup di bumi. Ya, wa ja'alna walakum mustaqarrun fil ardi wa mata'un ilahi. Kamu hanya bisa menempat di bumi, diberi kenikmatan untuk bisa bertahan hidup sampai batas waktu tertentu, kata Allah. Berarti manusia hanya bisa ada di bumi. Ketika Nabi naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7, berarti Nabi dihilangkan basyariahnya, sekarang menjadi malakiyah. Karena itu Nabi tidak banyak bertanya ketika di langit, sudah menjadi tahu, oh ini Nabi Adam, ini Nabi pernah tidak pernah ketemu kan Nabi Adam. Oh ini Nabi Adam, ini Nabi Idris, ini Nabi Isa, ini Nabi Musa. Menjadi mengerti karena ilmu tempatnya di atas. Jadi tidak banyak bertanya. Basyariahnya menjadi hilang, sekarang jadi malakiyah. Nah, pada saat melewati langit ke-7 untuk naik lagi ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa melanjutkan perjalanan. Karena malaikat Jibril hanya malakiyah, sosok malaikat, hanya bisa bertahan di langit ke-7. Ke atasnya sudah memerlukan ganti lagi casingnya, sudah bukan malakiyah. Fauqal malakiyah, di atas sifat malakiyah. Maka kata Jibril, Nabi hadza makani, ini tempatku. Saya tidak bisa mengantar panjenengan untuk naik ke atas. Ini ikhtaratu ukhrijtu wa in dakhalti wa in dakhalta ahraqta. Kalau saya paksakan ikut naik wahai Rasul, saya akan terbakar. In dakhaltu ukhrijtu. Kalau aku paksakan ikut mengantar jenengan, saya yang terbakar. Tapi wa in dakhalta ahraqta. Jika panjenengan yang masuk, panjenengan akan bisa menembus sampai Sidratil Muntaha. Berarti saat Nabi mencapai Sidratil Muntaha sudah ditingkatkan lagi oleh Allah, bukan sekedar malakiyah tapi fauqal malakiyah, melalui 3 tahap: basyariyah, malakiyah, fauqal malakiyah, untuk ketemu dengan Allah. Sampai begitu Rasulullah. Makanya Al-Quran berkata, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Kanjeng Nabi mendekat dengan Allah, mendekat. Tsumma dana, mendekat dana. Fatadalla, sampai transparan, kelihatan langsung. Tadalli itu namanya transparan, kelihatan tanpa sakit. Fakana qaba qausaini, jaraknya Nabi hanya 1 depok dengan Allah. Pada saat Nabi ketemu dengan Allah seperti itu, beliau mengucapkan kalimat penghargaan dan penghormatan kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itulah ungkapan Nabi awal ketemu dengan Allah, memberikan salam penghormatan, at-tahiyyat segala penghormatan, al-mubarakat segala keberkahan, as-sholawat segala rahmat kasih sayang, atau ibadah segala pujian yang indah, lillah, semuanya milik Allah. Itu ungkapan Nabi waktu ketemu Allah. Maka diabadikan di dalam setiap orang yang melaksanakan sholat. Dikatakan dalam sholat at-tahiyyatul mubarakah. Kenapa? Karena manusia selain Nabi waktu sholat itulah mihrabnya mereka. As-sholat
mi'rajul mukmin, sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Berarti kalian semua ketika melaksanakan sholat sama dekatnya dengan Allah seperti Rasulullah dekat dengan Allah. Sampai-sampai kalimat yang dihaturkan pun sama, at-tahiyyatul mubarakah. Jadi pertanyaannya, pernahkah sambil waktu sholat seolah-olah melihat Allah? Pernah? Pernahkah kita waktu sholat seolah-olah dekat kau saya ini satu depo dengan Allah sehingga ungkapan at-tahiyyat itu menjadi relevan? Tidak pernah. Sering sholat kita justru kayak golek barang hilang. Tengah-tengah sholat barang kesingsan ketemu, iya orang diselorokan depan sholat. Berarti ketemu di barang kesingsan waktu sholat. Sering nggak kalau ini? Sering golek barang nggak ketemu sholat. Tengah sholat ini, astagfirullah, kono diselorokan. Nah inilah sholat kita. Jadi belum sampai pakana kau saya, walaupun ucapannya sama. Masya Allah, as-salat maka itu mari kita lakukan sholat terus. Nuhun sewu, yang terakhir saya katakan, Islam kita ini ada 5 rukun, tetapi yang setiap hari ada hanya satu, yaitu sholat. Kita punya rukun Islam syahadat, sudah kita ucapkan di awal balik. Awal balik wajib kita syahadat supaya jadi orang muslim. Sudah sepisah tok cukup sebagai rukun Islam syahadat. Setelah itu kemudian kita lompat poso. Puasa itu tidak ada setiap hari, adanya nunggu waktu Ramadan. Hari ini sedunia tidak ada puasa Ramadan karena belum waktunya. Berarti kosong dari ibadah puasa Ramadan hari ini seluruh dunia. Yang ketiga rukunnya Islam adalah zakat. Zakat pun hauliyah, menunggu 1 tahun baru ada zakat fitrah yang 1 tahun. Hari ini belum ada zakat karena belum hari raya. Zakat mal juga dibagi dalam 1 kurun waktu 1 tahun, tidak setiap waktu. Berarti sangat mungkin hari ini sedunia itu tidak ada ibadah zakat, sangat mungkin. Haji apalagi menunggu bulan Dzulhijjah, hari ini tidak ada. Rukun Islam tidak ada semua. Syahadat sudah, zakat belum pernah, haji belum, puasa pun belum dilaksanakan. Terus apa yang menunjukkan bahwa kita muslim? Tinggal satu, adalah sholat. Maka as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Menjadi kelihatan agama tegak ketika ada sholat. Tapi begitu tidak ada sholat, habis agama. Syahadat sudah selesai, puasa belum, zakat belum, haji belum, sholat nggak dilakukan. Mana ada agama kita? Nggak ada. Fakot ada. Perlu dicatat nih, di dunia ini tidak pernah sepi dari sholat setiap waktu. Yang hari ini kita nanti jam 12 sholat zuhur, di Mekah baru subuh. Kita di sini zuhur, Allahu Akbar, adzan zuhur. Di Mekah adzan subuh. Di Afrika beda, di Eropa beda, di Amerika beda. Berarti setiap hari tanpa henti sholat, tidak akan pernah sepi di dunia. Tidak akan pernah sepi. Ada yang sholat subuh, ada yang sholat isya, ada yang sholat maghrib. Jangankan dengan di dunia, dengan di Bali saja. Kita maghrib di sini, di Bali belum. Ya, atau sudah terpaut 1 jam. Ya, di Jakarta terpaut 1 jam. Ini di Indonesia. Jadi kalau di sini adzan maghrib, mungkin di sana masih sholat asar. Tidak akan pernah sepi dari sholat. Maka dunia ini selalu berbisikan sholat. Rukun Islam satu-satunya yang tetap bergema di setiap waktu, di setiap tempat, tidak akan pernah sepi. Itulah sholat. Makanya sholat menjadi tiang daripada agama. Barangkali ini yang renungan yang bisa saya sampaikan. Mohon diilmiahkan, mohon dikaji, karena apa yang saya renungkan setelah melalui perjalanan panjang merenungkan tentang Isra Mi'raj dan banyak hal kita aplikasikan dengan keilmuan kita hari ini. Bagaimana sebenarnya nilai sholat secara ilmiah? Masya Allah, luar biasa.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada hal lain masih banyak yang bisa diungkap dari peristiwa Isra dan Mi'raj Gusti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada ilmu yang